Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiwi Rahmayanti dari Prodi S1 Kebidanan semester 1. Saya dari anatomi kelas A4. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian sistem reproduksi pada manusia. Langsung saja, di sini saya akan memperlihatkan gambarnya terlebih dahulu. Di sebelah sini adalah organ reproduksi wanita dan yang di sini adalah organ reproduksi pria. Yang pertama, di bagian sini namanya adalah uterus, di mana uterus ini merupakan rongga pertemuan oviduk kanan dan kiri yang berbentuk seperti buah pir. Dan bagian bawahnya mengecil yang disebut serviks atau leher rahim. Yang di sini serviksnya ya. Nah, tempat uterus tuh di sini. Kemudian ada tuba falopi. Tuba falopi yang ini yang berbentuk seperti ini. Di sini uterus dan di sini tuba falopi. Nah, tuba falopi ini yang akan menghubungkan tuba falopi kanan dan kiri yang akan menghubungkan uterus dengan serviks yang ada di sini. Tuba falopi atau saluran telur berjumlah sepasang kanan dan kiri dengan panjang sekitar 10 cm. Dan kemudian bagian pangkal oviduk atau tuba falopi yang berbentuk seperti corong yang disebut infundibulum. Nah, pada infundibulum terdapat jumbai-jumbai yang disebut fimbriae yang terdapat di bagian sini. Fimbriae ini berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan oleh ovarium. Ovum yang ditangkap oleh infundibulum akan masuk ke oviduk atau tuba falopi yang berfungsi. Tuba falopi ini mengeluarkan ovum dari ovarium menuju uterus, menuju sini. Jadi mengeluarkan ovarium dari tuba falopi yang akan mengeluarkan ovarium menuju ke uterus ini, teman-teman. Dan di bagian sini adalah tempatnya ovarium. Nah, ovarium ini atau yang disebut juga dengan indung telur adalah sepasang organ berbentuk seperti buah almond yang ini kanan dan kiri yang berada di samping uterus di dekat dinding lateral pelvis dan berada pada lapisan posterior ligamentum. Dan di bagian sini di tempatnya ovarium, setelah tempatnya ovarium, di bagian sini terdapat ovarium ligamen, ovarian ligamen di kanan dan kiri ya. Dan kemudian di sini terdapat serviks yang tadi sudah saya sebutkan. Ini serviks. Dan di sini yang ini adalah endometrium. Endometrium ini adalah lapisan epitel yang melapisi rongga rahim. Dan yang terakhir di sini adalah vagina. Vagina ini merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi bagian dalam wanita. Vagina bermuara pada vulva. Vagina memiliki dinding yang berlipat-lipat dengan bagian terluar berupa selaput yang berlendir. Bagian tengah berupa lapisan otot dan bagian terdalam berupa jaringan ikat berserat.
Dan selaput lendir tersebut yang akan menghasilkan lendir pada saat terjadi rangsangan seksual. Dan untuk jaringan otot dan jaringan ikat yang berserat itu bersifat elastis dan berperan untuk melebarkan uterus saat janin akan dilahirkan, dan akan kembali ke kondisi seperti semula setelah janinnya keluar. Nah, itu adalah penjelasan saya, kurang lebih penjelasan saya mengenai sistem reproduksi yang ada pada wanita. Tapi ini hanya dari tampak dari dalam saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada organ genitalia pada pria, sama tampak dari dalam juga, atau kita sebut internal. Nah, yang pertama pada bagian atas, paling atas di sini terdapat ureter, di mana ureter ini terdapat di dalam visura seminalis atas yang diselangi oleh ductus deferens dan dikelilingi oleh plexus vesicalis. Tempat tepatnya di bagian sini. Dan selanjutnya setelah ureter, di bawahnya di bagian sini terdapat vas deferens atau saluran sperma. Yang disebut juga ductus deferens adalah saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Nah, ini epididymis dan ini vas deferensnya, teman-teman. Ini bagian ini. Vas deferens tidak menempel pada testis dan ujung salurannya terdapat di dalam kelenjar prostat. Dan kemudian di bagian ini namanya adalah vesicula seminalis atau kantung semen, di mana ini merupakan kelenjar yang berlekuk-lekuk yang terletak di bagian belakang kantong kemih. Selanjutnya di sini yang bulat ini namanya adalah prostat, di mana kelenjar di sini terdapat kelenjar prostat yang melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat adalah kelenjar pansekresi terbesar. Dan cairan prostat ini bersifat encer seperti susu, mengandung enzim antikoagulan, sitrat, sedikit asam, kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidupnya si sperma ini. Dan di bawahnya prostat terdapat bouretralis gland atau kelenjar bouretralis, yaitu sepanjang kelenjar yang ini, teman-teman, yang ada dua ini, terdapat dua kelenjar kecil yang terletak sepanjang uretra yang letaknya itu di bawah prostat, sini, teman-teman. Dan kelenjar tersebut adalah kelenjar yang menghasilkan lendir untuk melumasi saluran sperma. Dan selanjutnya yang di samping sini terdapat erektil tisu, di mana ini adalah jaringan erektil yang berongga-rongga yang mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Di sini terdapat pada penis yang mengelilingi penis ini. Erektil tisu ini yang mengelilingi penis. Dan kemudian di sini terdapat testis. Testis di sini ada dua, sepasang, ya, dibungkusi oleh skrotum, kantung kulit di bawah perut. Dan testis ini juga dibungkusi oleh lapisan fibrosa yang disebut dengan tunika albuginea. Di dalam testis terdapat banyak saluran yang disebut tubulus seminiferus.
Selanjutnya terdapat uretra. Di sini adalah uretra. Uretra ini adalah saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Uretra berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. Dan selanjutnya terdapat penis di sini. Ini namanya adalah penis. Fungsi penis secara biologi adalah sebagai alat pembuangan sisa metabolisme berwujud cairan urinasi dan sebagai alat bantu reproduksi. Dan selanjutnya di sini ada epididymis. Terdapat ini epididymis. Mungkin sudah saya sebutkan tadi yang berhubungan dengan vas deferens. Epididymis ini disebut juga sebagai tempat pematangan sperma, di mana saluran ini berkelok-kelok di dalam skrotum yang keluar dari testis. Epididymis ini berjumlah 2 sepasang, kanan dan kiri, dan berfungsi sebagai penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Bergerak menuju ke sini. Ya, itulah penjelasan singkat saya mengenai sistem reproduksi pada manusia, meliputi organ internal yang ada di dalam, yaitu pada feminina yang terdapat pada wanita dan maskulina yang terdapat pada pria. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan di dalam penjelasan saya. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.